apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menemani Anda bersama saya, Diah Ayu Puspitasari dari SMA Negeri 1 Kauman Ponorogo. Berikut informasi aktual selengkapnya untuk Anda. Pemerintah diharapkan beri kompensasi lahan warga masuk KIPP IKN. Pemerintah pusat diharapkan memberikan kompensasi terhadap lahan warga baik garapan maupun permukiman yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Sariman mengatakan, saat ini masih banyak lahan warga yang masuk dalam KIPP IKN Nusantara tidak memiliki surat kepemilikan hak lahan. Seperti yang dilansir dari Antara, Sariman mengharapkan adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat menyangkut kompensasi lahan warga yang masuk dalam KIPP IKN Nusantara dan tidak memiliki legalitas lahan. Kendati masyarakat tidak memiliki legalitas lahan, menurut Sariman, kepemilikan lahan bisa dibuktikan melalui asal-usul tanah dari masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan warga setempat yang bakal terdampak dalam pembangunan IKN Indonesia Baru. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi agar warga tidak dirugikan dalam pembangunan IKN Nusantara. Baiklah pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembangunan IKN dimulai, perubahan ekonomi dan pendidikan mulai terasa. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur membawa berkah yang mulai dirasakan oleh penduduk setempat. Misalnya dalam aspek ekonomi, mulai terjadi peningkatan penjualan karena meningkatnya permintaan. Saat ini pembangunan yang sudah kasat mata adalah pembangunan akses jalan dari kawasan sekitar ke dalam kawasan IKN Nusantara oleh Kementerian PUPR. Menurut Nuning Harmina selaku pemimpin usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Taganang, Kota Balikpapan, sebelum adanya pembangunan IKN Nusantara, penjualan para pelaku usaha terbilang stagnan, bahkan suram saat wabah COVID-19. Nuning mengungkapkan, sekarang pihaknya berencana meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk UMKM lainnya. Hal ini merupakan salah satu cara agar prospek usahanya semakin baik. Sementara itu, Dekan Fakultas Teologi Institut Kristen Borneo atau IKB, Agiat Sabar Gultom menganalisis, fenomena positif dalam aspek ekonomi ini juga akan diikuti aspek lainnya, termasuk kemajuan dalam bidang sosial, budaya, hingga pendidikan. Dorongan ini tidak hanya terjadi di kawasan IKN Nusantara saja, tetapi meluas ke seluruh daerah penyangga seperti Kota Balikpapan. Pihaknya melihat adanya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta terobosan peradaban. Bahkan saat ini mulai menyusun kurikulum guna membantu mengembangkan sumber daya manusia atau SDM di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Strategi yang diungkapkan IKB adalah mempersiapkan SDM yang berkompetensi tinggi, handal, dan menciptakan generasi muda yang siap berpartisipasi dalam kemajuan yang dihadirkan IKN Nusantara. Baiklah pemirsa, sekian breaking news yang hari ini. Saya Diah Ayu Puspitasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.